Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya
bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, karena penyertaan-Nya kita ada di tempat ini. Allah yang selalu menyertai kita dalam setiap keadaan kita. Keadaan kita apapun hari ini, percayalah bahwa ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita datang ke dalam hadirat-Nya, di situ ada kelepasan, di situ ada pemulihan, ada kekuatan sukacita yang akan terhitama. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk memuliakan namanya, untuk dibentuk melalui firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Kita angkat satu pujian saat ku masuk. Persembahkan
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tetap beserta kami, dimanapun kami berada, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau ada di situ. Bagian kami adalah kami taat, bagian kami adalah kami selalu siap untuk melakukan firman, selalu siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak. Dan pagi ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada yang dapat menandingi kasih, tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Inilah hidup kami Tuhan. Ampuni kami, kuduskan, layakan kami, sucikan kami Tuhan. Untuk kami masuk hadirat-Mu, mengundang Engkau Tuhan, mengundang Roh Kudus-Mu, melawat setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Baik kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik kami Tuhan jemaat-Mu. Percaya Bapa, kuasa Allah, kuasa dari surga akan turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akan siap mulai ibadah kami yang kedua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua kita yang siap untuk melayani, menyembah Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan baik, Tuhan teramat baik dalam hidup kita. Tinggal kita menyiapkan hati kita. Ketika kita siapkan hati kita untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, pasti Tuhan akan buat perubahan. Ketika kita datang, kita tidak akan pulang dengan kondisi yang sama. Akan berbeda karena kita terima sukacita daripada Tuhan. Sukacita dari surga. Haleluya. Kita angkat pujian ini Tuhan. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya, keabadian yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, Tuhan yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya, keabadian yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, Tuhan yang bergelora. Takkan patah semangat, takkan hilang
nama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan setia adanya, walaupun kita kadang tidak setia. Kita akan percaya, jika kita datang ke rumah Tuhan, di hadapan Tuhan, ada sukacita itu. Amin. Amin. Petugas kolektan dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Kita angkat pujian ini lagi, dan jemaat dipersilakan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya dapat menjadikan kekuatan bagi kita. Mungkin berupa teguran, mungkin berupa penguatan. Apapun yang Tuhan firmankan, terimalah, dengarlah, terimalah, lakukanlah. Mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat pujian bagaikan bejana. Haleluya.
kasih Kristus, nanti Pak Suharyanto masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Tuhan berkati kita semua saat pagi hari ini dalam ibadah kita yang kedua. Sesi yang kedua pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali kita baca Mazmur 23 ayat yang keempat. Saudara, Mazmur 23 ayat yang keempat kita akan perhatikan bersama-sama. Tadi pagi saya sudah sampaikan kepada jemaat bahwa saudara, haleluya, ini sesi yang kedua dari khotbah tadi pagi. Yang ikuti pagi tadi dan hari ini bagian kedua. Nah, Mazmur pasal 23 ayat 4 berbunyi demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, perlu kami sampaikan dalam pendahuluan ini bahwa dari kata, saudara, dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa lembah kekelaman adalah gambaran tentang perjalanan hidup Daud. Berada dalam situasi yang memang tidak menguntungkan. Perjalanan di dalam lembah, saudaraku, dalam kekelaman, kata kelam itu gelap. Saudara, hilang masa depan, hilang harapan, hilang segala sesuatu. Secara manusia, tetapi ayat ini berkata, aku tidak takut bahaya. Tuhan pernah menegur murid-murid dan berkata, mengapa kamu takut? Hei, kamu yang tidak percaya. Itu dalam terjemahan yang satu. Terjemahan satunya berkata, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Dan yang lain dia berkata, mengapa kamu takut? Hai kamu yang tidak percaya. Dengan lain kata bahwa perjalanan hidup Kristen adalah perjalanan hidup yang dijalani dengan iman. Nyatalah kebenaran Allah bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah saudara, Roma 1 ayat 17, nyatalah kebenaran Allah bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau orang percaya hidup mengandalkan kekuatan itu tidak benar. Orang percaya mengandalkan logikanya itu tidak benar. Orang percaya mengandalkan harta kekayaannya itu tidak benar. Saudara, haleluya, diberkati atau belum diberkati, kuat atau tidak kuat, sehat atau tidak sehat. Yang benar adalah kalau hidup ini kita jalani dengan iman. Haleluya. Nah saudara-saudara, mujizat tidak akan terjadi di luar iman.
Tapi mujizat akan terjadi di dalam iman. Mengapa? Karena Efesus pasal 1 ayat 19 di sana dikatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Artinya orang yang percaya, seringkali dikatakan bahwa hidup sebagai orang percaya itu predikat. Tapi esensi dari predikat itu adalah iman. Artinya, kalau kita memiliki iman, Anda tidak berhenti sebagai orang percaya selaku pribadi yang memiliki predikat, tapi kita memiliki esensi, amin. Esensinya, isinya, intinya adalah iman itu. Saudara, satu kali saat ada seorang hamba Tuhan ditanya oleh pendeta Protestan. Dia berkata, Pak, ini akhir zaman. Oh iya, maksudnya apa? Saya mau tanya, Pak. Nanti kalau Tuhan datang, kira-kira apa yang dilihat kita? Gereja kita besar, gereja kita kecil, kita kaya, kita miskin, kita apa? Oh enggak, pendeta ini diberi hikmat ini. Pendeta Pantekosta ini berjawab begini, kalau Yesus datang pada kali yang kedua, Tuhan akan tanya, adakah engkau iman? Amin. Lukas 18 ayat yang ke-78. Ketika aku datang pada kali yang kedua, masihkah ku dapati iman di bumi ini? Puji Tuhan. Jadi iman bukan hanya rahasia perjalanan hidup orang percaya. Dalam menjalani proses kehidupan dari hari ke hari, saudaraku, tetapi iman juga merupakan prinsip yang membawa kita kepada kemenangan. Yang ketiga, iman adalah kebenaran yang akan membawa kita, saudara, berjumpa dengan Yesus muka dengan muka dalam kemuliaan. Sekalipun di sorga tidak lagi diperlukan iman. Karena semua yang kita harapkan telah menjadi kenyataan karena iman. Ibrani 11 ayat 1, karena iman itu membawa kita kepada kenyataan dari semua yang kita harapkan dalam hidup saya dan hidup saudara. Itu sebabnya dalam ayat ini, dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku. Kata engkau besertaku ini terjemahannya mirip dengan kata yang berbunyi Emmanuel. Kalau anak laki-laki itu lahir, berilah dia Emmanuel. Saudara, kitab Nabi Yesaya, Injil Matius menyaksikan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa Yesus yang hadir ini berilah nama Emmanuel. Sifat Alkitab, saudara, menempatkan Yesus yang Emmanuel itu posisi di atas segala-galanya. Inti dari semua berita Alkitab. Alkitab perjanjian lama menubuatkan tentang hadirnya Emmanuel. Tetapi Alkitab perjanjian baru dari ajaran-ajaran surat-surat Paulus menoleh ke salib, ke Yesus itu. Bahwa Yesus itu pribadi yang harus diberitakan, yang harus diajarkan, dipercaya, ditaati, dijalani. Emmanuel, saudara-saudara, haleluya. Puji Tuhan. Dengan lain kata, ketika kita belajar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita dengar, kita imani, kita nikmati dalam hidup kita, maka kenyataan Emmanuel, Allah beserta kita dari sejak kita percaya sampai hari ini, bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Tidak pernah Tuhan meninggalkan saya, tidak pernah Tuhan meninggalkan saudara. Oleh karena itu pengertian Emmanuel yang pertama tadi pagi, saya tidak ulangi, artinya Emmanuel dalam arti exousia, artinya Tuhan menggenapi hak-hak dan janji-janjinya kepada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman. Hak untuk menyembah dan berbakti sama Tuhan, itu hak kita. Hak untuk menerima berkatnya, berkati kami pada hari ini yang cukupnya. Yang ketiga, hak untuk terima pengampunan dan diampuni. Ya. Haleluya. Hak untuk terima lepas dari cobaan, ujian dan segala bentuk kejahatan. Karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang punya kerajaan, punya kuasa, punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah sekarang bagian kedua dari khotbah kita. Saudaraku, bahwa exousia ini, Emmanuel ini, saudaraku, yang kedua dalam arti dunamis. Nah, Emmanuel dalam arti dunamis
Dunamis itu sendiri berbicara tentang kuasa. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara, kalau kuasa itu turun ke atas kamu, kamu jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, kata kuasa itu dari kata dunamin. Dunamin, dunamis, ya. Haleluya, dunamin, kuasa, dinamis yang memampukan orang percaya bergerak, berjalan dalam iman. Dunamis, dinamika, mampu kita berjalan, kita bekerja, kita pergi, kita ke gereja, kita melayani. Karena ada kuasa ini yang memberi jaminan kepada saya. Nah, kuasa ini yang nyata bentuk dari Emmanuel. Tuhan tidak menyuruh kita sendiri, tapi Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya. Nah saudara, tetapi dari kata dunamin, dunamis, maka lahirlah kata yang kita dengar seringkali, dinamit. Nah kata dinamit itu berarti daya ledak, ledakan. Amin. Haleluya. Ledakan yang terjadi oleh kuasa itu. Saudara, seringkali hidup ini dihadapkan kepada lembah, gunung, bukit, duri, dan masalah-masalah yang begitu terjal. Di samping ledakan itu berjanji sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Tanda-tanda heran akan terjadi dalam perjalanan hidup iman kita. Perjalanan hidup pelayanan kita. Karena kita hidup oleh kuasa Allah. Dengan iman kita dibawa intervensi kuasa Allah. Mujizat bisa terjadi, perkara besar bisa terjadi. 1 tambah 1 bisa 2, tetapi Alkitab berkata, saudara 5 ditambah, saudaraku kita lihat 2 bisa jadi 12. Nah haleluya, 5 ketul roti, 2 ikan, saudaraku kasih makan 5.000 orang, belum perempuan dan anak-anak, saudaraku ya, haleluya. Kalau 1 laki-laki 1 perempuan, 10.000 berarti. Nah, ditambah 1 keluarga bawa 1 anak 15.000. Tetapi kita melihat saudara, dari jangkauan akal yang tidak mampu mengatasi masalah ini, Tuhan berkata apa saudara? Mujizat akan terjadi ketika kita pakai iman, bukan pakai logika. Haleluya. Mujizat terjadi bukan pakai hukum dunia, tetapi hukum kerajaan Allah. Amin. Tadi pagi saya bilang, sejak kita menjadi percaya, kita punya sistem kehidupan. Saudara, dari Matius 6 ayat 9 dan ayat 10, di sana dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan kiranya namamu. Datanglah kerajaan. Kerajaan bukan tempat tapi hadirat. Kalau dalam istilah teologi ada teofani. Teofani itu Allah yang tidak kelihatan, menyatakan diri dalam bentuk malaikat, dalam bentuk manusia, itu teofani. Tapi kalau Allah menyatakan diri dalam bentuk hadirat, itu dipakai epifane. Epifane artinya Allah yang tidak kelihatan, tapi kuasanya ada di sini. Amin. Kuasanya ada dalam hidup saudara. Haleluya. Ini epifane, saudara. Haleluya. Sehingga orang percaya bisa berkata dengan iman, kalau bukan Tuhan kami tidak ada seperti hari ini. Kalau bukan Tuhan kami tidak bisa sehat seperti hari ini. Kalau bukan Tuhan saya tidak bisa hidup sampai hari ini. Tapi karena Tuhan, haleluya, maka Tuhan menyertai kita dalam bentuk dunamin. Kuasanya yang memampukan Anda ada, saya ada dalam situasi sekalipun tidak memungkinkan. Haleluya, Allah kita besar, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Saudaraku, haleluya. Respon Tuhan bukan dengan logika kita, tapi respon Tuhan dengan iman kita. Amin. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita melihat lebih jauh, saudara. Haleluya. Dengan kata dunamin ini, memang dunamin, saudara-saudaraku ya, itu pengalaman rohani. Dunamin itu pengalaman rohani yang harus dijalani dengan satu pengalaman perjalanan rohani. Sesuatu yang rohani tidak bisa dicapai dengan cara yang jasmani. Tetapi orang harus menjadi rohani untuk mengerti yang rohani. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu, saudaraku, ini pengalaman dunamis, ini pengalaman rohani dengan syarat rohani. Kisah Rasul 19 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Di sana Paulus tanya kepada jemaat di Efesus. Dia katakan bahwa ketika kamu percaya, sudahkah kamu
terima Roh Kudus. Kemudian jemaat di Efesus berkata, belum, kami tidak pernah mendengar tentang Roh Kudus, kami tidak kenal tentang Roh Kudus. Kalau begitu, baptisan manakah kamu telah dibaptis? Maka mereka menjawab, telah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu baptisan satu, karena percaya, amin, haleluya, percaya. Sekaligus percaya ini kriteria orang dibaptis, tapi kriteria untuk punya pengalaman yang dinamis, amin, percaya. Puji Tuhan, seperti Efesus 1 ayat yang ke-19 tadi. Saudaraku, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Puji Tuhan, yang percaya. Ada satu keluarga jemaat di Pasuruan yang kami layani, orang dari Malang. Saudara, dia menikah dalam usia yang lanjut, umur 38 perempuannya. Tapi suaminya kira-kira sudah mendekati 40 lebih, saudaraku ya. Tetapi keluarga ini rindu punya anak. Saudaraku, menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Memang tidak dikaruniai anak. Akhirnya setiap ibadah, jemaat pulang, dia nggak mau pulang. Saya dengan istri saya ini, dia minta doa khusus. Doa khusus itu doa apa? Doa supaya Tuhan karuniai anak. Saya ingin jadi wanita yang sebenarnya. Artinya pernah menikah dan pernah punya anak dan pernah melahirkan. Gitu. Ini kerinduannya saudara. Kerinduan ini memang kodrati, saudaraku ya, masuk akal. Dan kemudian saya bilang sama dia, tapi kalau terjadi mujizat itu bukan karena yang kodrati tadi, bukan karena kriteria yang masuk akal, tapi Tuhan akan pakai cara yang rohani, yang tidak masuk akal, tapi Anda percaya. Suaminya pimpinan dari sebuah bank yang besar, istrinya begitu cinta, begitu setia dengan keluarga ini. Akhirnya kita berdoa, saudaraku ya, pada bulan Desember tanggal 25, kemudian dia telepon saya, telepon ke istri saya, bilang begini, tante puji Tuhan katanya. Kenapa? Saya positif. Oke, Tuhan berkati, selamat, ibu jaga baik-baik. Akhirnya saudara, dia periksa dokter bilang, ada berapa punya binatang-binatang yang dipelihara di rumah? Oh dia bilang punya. Apa? Burung di sekitar rumah itu ada. Berapa ekor? 2. Kalau lebih dari 2 ekor lebih baik dijual katanya, saudaraku ya. Karena ini akan mengganggu kandungan, katanya dokternya, saudaraku ya. Haleluya. Tapi untung cuma 2 di situ, akhirnya amanlah keadaannya. Saudara, akhirnya dari bulan ke bulan tiba saatnya ini bulan melahirkan. Waktu mau melahirkan, saudara, apa yang terjadi? Dia telepon lagi ke istri saya, tapi suaminya. Dia bilang, tante bantu doa. Istri saya namanya Lucy ibunya. Istri saya mau melahirkan, tetapi sesar. Loh, sekarang di mana? Di rumah sakit Malang. Saudara, di satu BKI di Malang. Nah, kemudian istri saya bilang begini, tunggu, coba bilang dokter, tahan 1 jam. 1 jam itu perkiraan kalau saya berangkat dari Pasuruan ke Malang nyampe. Begitu kami 1 jam sampai di Malang, kami minta izin dokter untuk masuk ke ruangan. Dia kelihatan dari pintu yang dibuka itu sudah dibungkus kain hijau. Untuk siap untuk dioperasi saudara. Kemudian kami minta izin, gak diizinkan masuk. Karena semua persiapan operasi sudah siap. Akhirnya saya bilang sama dokter itu, dok, kalau begitu izinkan saya berdoa di pintu. Jadi pintu di mana dia lihat melambaikan tangan begini. Ibu Lucy ini, saudaraku, saya dengan istri saya, dengan suaminya ada di samping saya berdoa. Apa kerinduan Bapak? Saya tanya. Kerinduan saya, Lucy sebagai ibu yang sesungguhnya lahir melalui normal, bukan sesar. Oke, kita berdoa. Saya bilang, enggak lama saya berdoa. Saudaraku, saya bilang, Tuhan ampuni dosa salah kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu hebat bagi orang yang percaya. Kerinduan iman keluarga ini, ibu itu lahir normal. Hari ini, dalam nama Yesus, amin. Begitu amin,
Saya sakit perut, saudara. Saya sakit perut, saya enggak kuat, saudaraku ya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, sama suaminya, Pak Tony namanya suaminya, Pak, saya mohon izin saya ke belakang. Perut saya enggak kuat, saya sakit perut. Padahal saya ke belakang enggak bisa apa-apa. Sakit perut saya sakit. Kemudian sementara saya di kamar mandi belum keluar, istri saya ketuk pintu. Pi, cepat keluar, cepat keluar. Kenapa? Dia bilang, itu adik sudah keluar. Jadi orang Manado bilang bayi keluar itu adik. Itu adik sudah keluar. Hari itu sakit perut saya hilang. Saat itu saya keluar, saya mengucap syukur, saya nangis. Kalau kuasa Tuhan ada di sini, ada mujizat, saudara. Amin, haleluya. Jadi keluarga ini akhirnya dokter, suster, semua persiapan operasi batal. Sebab bayi itu sudah lahir normal. Amin, haleluya. Haleluya, ini Tuhan kita yang dahsyat. Ini Tuhan kita yang hebat. Ini Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mengapa kamu takut, hai kamu yang tidak percaya? Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Hai, mengapa kamu takut? Saudara-saudara, kalau kita percaya kita tidak takut. Aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Amin. Melalui dunamis, melalui kuasanya menjadi jaminan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi rahasia menikmati penyertaan Tuhan lewat kuasanya, Immanuel, Allah beserta kita. Baik secara eksusia, hak-hak kita digenapi. Yang kedua, secara kuasa dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Syaratnya percaya. Yang kedua, Tuhan berkata kepada murid-murid bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Yohanes membaptis dengan air, maka sedikit hari lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kemudian mereka menghentar keluar, Yesus naik ke sorga. Haleluya. Yesus naik ke sorga. Dan ketika Yesus naik ke sorga, ada suara dari sorga. Hai orang Galilea, jangan kamu takut. Yesus yang engkau lihat naik ke sorga, begitu pula ia akan turun. Amin. Kemudian setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid kembali. Kembali kemana? Kembali seperti yang dipesan oleh Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Kemudian mereka ada di loteng Yerusalem. Mereka sehati, sepakat, berdoa bersama-sama. Kemudian hari Pantekosta, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Semua orang percaya tadi, saudaraku, yang berdoa bersama-sama dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Semua orang yang percaya. Nah sekarang dia bilang, kalau dibilang semua orang percaya banyak. Orang percaya yang mana yang diberi dunamin, yang diberi kuasa, yang diberi penyertaan mujizat tanda heran. Tuhan bilang, orang percaya yang taat kepada pesan Tuhan tadi. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau begitu, konsekuensinya kita orang percaya yang merindukan jaminan Tuhan, percaya Tuhan, taat sama Tuhan. Amin. Haleluya. Ulangan pasal 2, Ulangan pasal 28, ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Tuhan berkata, kalau kamu mendengar firman-Ku dan melakukannya, aku memberkati engkau di ladang. Aku memberkati engkau, saudara, haleluya, di kota. Aku memberkati buah kandungmu. Aku memberkati usahamu, mata pencarianmu. Semua Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saudara, haleluya. Kuncinya percaya, taat. Amin. Taat kebenaran firman Tuhan. Dunia merangsang kita dengan berbagai macam iming-iming, masalah dan persoalan. Supaya Anda tidak menggunakan iman. Supaya Anda tidak taat, saudaraku. Tapi hari ini firman Allah berpesan kepada kita percaya, taat. Maka dalam lembah kekelaman pun jangan takut. Yesus beserta saudara dan saya. Haleluya. Dia sertai kita. Haleluya. Tadi pagi saya bersaksi. Tanggal 4 Februari saya jatuh dari tembok. Tingginya 4 meter. Saya nggak bisa napas. Di rongsen tulang saya morat-marit, saudaraku. Ternyata waktu di CT scan, patah 3 tulang saya di sini. Kalau dioperasi,
6 bulan belum tentu sembuh dan operasi bukan cukup 1 kali, akan diulangi untuk kesekian kali. Tetapi dokter bilang saya, Pak, patahnya ini patah bagus katanya. Loh, saya komplain sama dokter, Pak, patah itu enggak bagus, kok ini patah bagus itu maksudnya gimana? Maksudnya tulang bapak 3 rusuk di dekat apa ini, orang Jawa bilang entong-entong ya, di belakang ini itu patah 3, tapi patahnya itu tetap berhadapan-hadapan. Jadi enggak sampai mengsele jauh gitu, ya. Jadi berhadapan-hadapan. Jadi bapak bisa sembuh kira-kira 2 bulan diikat pakai stagen. Jadi saya bukan ibu-ibu, saya bukan nenek-nenek, tetapi 2 bulan saya pakai disiplin stagen. Kalau ada disiplin prokes, saya plus disiplin stagen. Stagen. Tanggal 21 Januari, Pendeta Nok Mandi dipanggil Tuhan. Saudaraku, tanggal 21 Januari, Pendeta Mika minta dilantik jadi gembala di GPDI Haleluya Rungkut, Surabaya. Dan dia minta yang datang saya. Tapi saya enggak boleh, saya enggak bilang saya sakit. Saya bilang, saya jawab, saya siap. Saya ditelepon di rumah sakit, saya bilang siap. Tanggal 4 saya jatuh, seminggu di rumah sakit, pulang dari rumah sakit, tanggal 21 saya melantik Ibu Mika jadi gembala. Dia bilang, jemaat bilang gini, Om, loh kemarin fotonya di rumah sakit, kok sekarang tambah gemuk katanya. Dia enggak tahu, saya pakai stagen, amin. Saya pakai stagen, saudara, tambah gemuk. Haleluya, saya jawab positif semua. Semua pertanyaan saya jawab positif, saya enggak mau negatif, saya enggak mau sakit. Sudah sembuh, sudah pulih, sudah. Bisa melayani, bisa nyetir mobil, bisa ke Jogja, bisa, amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ini karena penyertaan Tuhan yang dahsyat. Saya mau akhiri khotbah saya dengan Matius pasal 18, saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat dinamika dinamis dalam hidup dan pelayanan kita. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-18. Ayat 18 mulai. Matius 18 ayat yang ke-18. Haleluya. Dinamika dinamis dalam pengalaman hidup dan pelayanan. Nah, puji Tuhan. Ayat ini berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Satu kali saat ada 2 penginjil, saudara. Nah, penginjil ini sambil nunggu angkutan kota, hamba Tuhan ini berdiri di bawah pohon. Nah, ternyata semua orang itu tertawa lihat pendeta ini. Sambil lihat ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Pendeta ini sendiri enggak tahu ada apa di atas. Waktu dia lihat ke atas, pendeta ini terkejut. Karena maaf saya bilang, ada orang wanita gila di atas pohon. Tidak pakai busana. Jadi akhirnya pendeta itu pergi. Waktu pergi, seperti ada suara. Suaranya itu bilang begini, Mbak Lio, kembali. Loh Tuhan, saya mau apa kembali? Itu ada orang gila enggak pakai baju. Mau apa saya kembali? Nah, karena dia hamba Tuhan, senjata utama itu bukan hanya iman tapi berdoa. Amin. Berdoa, saudara. Kalau ada masalah berdoa, jangan bikin lain-lain. Amin. Berdoa, minta hikmat Tuhan. Dia berdoa, Tuhan apa yang saya mau lakukan? Berdoa buat orang itu. Orang itu yang mana? Yang di pohon itu. Orang gila yang enggak pakai baju itu berdoa. Dia kembali langsung dia berdoanya begini. Tuhan, Engkau menyertai perjalanan hidup dan pelayanan kami dengan kuasa-Mu. Sekarang hamba-Mu berdoa. Roh gila yang mengikat orang itu kami tengkeng dalam nama Yesus. Begitu dalam nama Yesus 2 orang. Wanita itu jatuh ke lantai, ke tanah. Begitu jatuh wanita itu malu, dia menangis. Begitu dia menangis, maka hamba Tuhan ini datang ke warung. Pinjam selendangnya ibu untuk anaknya itu. Untuk menutupi tubuh wanita ini, saudara. Apa yang terjadi? Hari itu juga wanita ini sembuh. Amin. Amin. Wanita ini sembuh.
Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu orakkan, lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Apa artinya? Yesus menyertai, ini the power of ministry. Tuhan menyertai pelayanan kita, perjalanan hidup kita dengan perkara-perkara yang dahsyat karena kuasa Allah. Haleluya. Kuasa Allah. Jangan takut engkau di lembah. Jangan takut engkau dibuli. Jangan takut engkau dinista. Karena orang benar disertai dengan kuasa Tuhan. Yang kedua, haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ke-19, perhatikan. Haleluya, dinamika dunamis dalam hidup dan pelayanan kita. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Salah satu sebab mengapa doa kita tidak dijawab, mengapa pergumulan kita tidak dijawab, salah satu sebab adalah mungkin orang-orang yang berdoa itu hatinya belum utuh sepakat. Amin. Amin. Ada suami istri, istrinya dari Medan, suaminya dari Jawa. Pelayanan di Jawa Timur. Sudah lama keluarga ini rindu untuk mengunjungi keluarganya yang di Medan. Ya, rindu. Karena istrinya memang dari Medan, suaminya dari Jawa. Kemudian dia berdoa, 1 bulan berdoa, 2 bulan berdoa. Doanya adalah, Tuhan berkati kami keuangan untuk bisa beli tiket berkunjung ke Medan. Nah saudara-saudara, 2 bulan berdoa nggak ada jawaban. Bulan ketiga istrinya bangun dari doa. Suaminya kalau berdoa di belakang mimbar, rupanya ini tempatnya gembala. Ya istrinya di dekat pintu, sekalian terima tamu mungkin. Dia berdoa, istrinya amin, dia datang ke suaminya, dia bilang, Pak, kita ini mau ke Medan, iya mah. Kok sampai sekarang belum ada jawaban? Saya mau tanya sama Papa, tanya apa? Papa ini berdoa minta naik apa, Mbak Tuhan? Amin. Suaminya bilang, aku ingin naik pesawat. Walah Pak, kok bahasa Jawa bilang kok kemuluan, amin. Terlalu tinggi Pak. Kenapa? Wong gerejane kelenengan. You understand kelenengan ya? Kelenengan itu separuh 1 meter tembok, terus ke atasnya itu dari bambu, tapi dicat tebal gitu ya, dari bambu. Itu kelenengan namanya. Wong gerejane dari kelenengan aja kok naik pesawat, amin. Gak cocok katanya. Lah terus ya apa? Lah aku doanya naik kapal laut katanya. Oh pantas kita 3 bulan doa gak dijawab, karena doanya suami sama doanya istri sile genje, siksa. Amin. Ayo. Banyak suami istri keluarganya nggak diberkati karena suami istri konselet melulu, amin. Nggak pernah sinkron, halo. Nggak pernah sinkron, nggak pernah sejalan, nggak pernah sependapat. Suami istri itu kayak panitia Natal kecil. Urusan apapun dirunding bersama, diputuskan untuk dikerjakan bersama-sama, amin. Kalau 2 keputusan suami ngiri, istri nganan gimana? Haleluya, saudara-saudaraku. Oh, jadi gimana sekarang? Ya sekarang kita satukan doa kita mah. Pak, kita satukan. Jadi kalau kita satukan doanya minta apa? Naik pesawat. Alasannya disesuaikan dengan keadaan gereja. Amin. Nah kalau ayam murut naik pesawat. Amin. Tapi ini kelenengan gerejanya. Akhirnya begitu disatukan berdoa 1 jam, 2 jam. Jam 3 sore gerejanya diketuk orang. Apakah benar ini gerejanya Bapak Pendeta ini gitu? Oh benar, kenapa? Ada teman saya bilang katanya Bapak mau ke Medan katanya. Itu hari Sabtu, hari ke Medan. Oh ya kenapa? Pak nanti bisa ikut kami hari Selasa, langsung ke Belawan, Medan, naik kapal angkatan laut. Loh bayarnya berapa? Gak usah, gratis. Haleluya. Oh amin. Makanya kalau kerja itu sehati enteng. Amin. Amin. Ringan, perjalanan ini ringan, pelayanan ini ringan. Doa pasti dijawab. The power of prayer. Amin. Haleluya. Kuasa doa itu nyata, saudara-saudara.
Ada orang bilang saya begini, Om pagi itu berdoa, saya siang berdoa, malam berdoa. Bedanya karateka sama pendoa itu apa? Kalau karateka yang ngapal tangannya, orang suka berdoa yang nakal dengkulnya, amin. Kapal dengkulnya, lututnya ngapal berdoa, Om. Kelihatan kalau nggak percaya, dengkulku sampai hitam, amin. Karena apa? Berdoa. Nggak apa-apa, sedoa dengkulmu hitam, hatimu putih, amin. Haleluya, engkau siap diberkati oleh Tuhan. Engkau siap dipakai oleh Tuhan. Engkau siap menerima anugerah Tuhan. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, ini the power of prayer. Kuasa doa nyata dalam hidup orang-orang percaya. Sebagai bentuk jaminan penyertaan Tuhan. Yang terakhir, sebelum saya pulang Pasuruan. Amin. Jemaat diberkati di sini. Ayat 20, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab tidak di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, pengertian ayat ini sama dengan Matius 6 ayat 9. Bapa kami di sorga, dikuduskan kiranya namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kalau ayat ini kita berdoa, kita 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan datang di sini, Tuhan tidak datang secara teofani. Tapi Tuhan datang secara epifani. Hadiratnya, amin. Kuasanya, haleluya, berkatnya. Puji Tuhan, yang di dalam saya, majelis jemaat menikmati berkat Tuhan. Jemaat-jemaat menikmati berkat Tuhan, pelayan-pelayan menikmati berkat Tuhan. Emmanuel, dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Karena dia Emmanuel. Baik secara eksosia, hak-hak kita digenapi, maupun secara dinamis, kuasanya nyata dalam perjalanan hidup dan pelayanan kita sehari-hari. Yang buka toko diberkati, yang sekolah diberkati. Yang rumah tangga diberkati, yang melayani diberkati. Gereja GPDI HM diberkati oleh Tuhan. Orang mau berkata apa? Anda anak Tuhan, Anda milik Tuhan. Haleluya, Emmanuel, Tuhan beserta kita. Baik secara eksosia maupun secara dinamis. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Haleluya. Jangan pernah berkecil hati. Tetap percaya, tetap setia. Tetap taat, tetap pandang Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Allah kita ajaib. Oh haleluya, Tuhan sayang suami saudara. Tuhan sayang istri dan anak-anakmu. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan sayang gereja kita di sini. Amin. Kalau gereja itu tujuannya memuliakan Tuhan, Tuhan hadiratnya ada di sini, Tuhan. Kalau pelayanan itu tujuan memuliakan, Tuhan ada di sini, saudara. Haleluya. Mungkin orang meninggalkan saudara, tidak penting. Yang penting Anda tidak ditinggalkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu hal telah ku minta, kurang rendah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Katakan dengan itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati
Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya. Kita berdiam sejenak. Haleluya. Yang istri dengan suami, tengokon istrimu, tengokon istri anakmu, tengokon suamimu. Haleluya. Mereka kekuatannya terbatas, kesanggupannya terbatas, anak-anak kita terbatas, istrimu juga terbatas. Seringkali kita membuat satu tuntutan di luar batas, karena kita lupa bahwa sebenarnya yang tak terbatas itu adalah Emmanuel. Amin. Emmanuel. Tuhan beserta suamimu. Dahsyat adanya. Tuhan beserta istrimu luar biasa. Tuhan beserta anak-anakmu. Anak-anakmu juga akan luar biasa. Haleluya. Jemaat Ayamuro, jemaat yang luar biasa. Di tengah-tengah saudaraku, gelombang, badai, cobaan, kekelaman, lembah yang penuh kekelaman. Tetapi ada Yesus yang namanya Emmanuel. Dia melawat engkau pagi ini. Haleluya, sebentar saya pulang tapi Yesus tidak akan pernah tinggalkan engkau selama-lamanya. Haleluya. Dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati, haleluya, dan menikmati semua memuji Tuhan, haleluya, dan menikmati, angkat tanganmu, yes, haleluya. Lawat kami Tuhan, bisa kuasanya dan menikmati. Lawat jamaah tangan-tangan yang diangkat. Engkau Emmanuel yang beserta hati dengan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Dan menikmati dan menikmati, haleluya. Dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat kuasa-Mu yang menyertai kami. Haleluya. Berdoa sebab Tuhan dahsyat menyatakan diri dalam doamu. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menikmati Engkau hadir saat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada dalam pribadi kami. Hadirat-Mu ada dalam keluarga kami. Hadirat-Mu ada dalam gereja ini Tuhan. Sebagai bentuk jaminan penyertaan-Mu dengan tanda-tanda heran. Dengan doa yang dijawab. Dengan hadirat Allah yang nyata Tuhan.
Glory, 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 glory. Glory, haleluya. Berkati tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Haleluya. Haleluya, Engkau balut yang luka hati mereka. Engkau pulihkan kami. Pekerjaan, usaha, rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. 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 Saudara Ronald tampil ke depan. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lagi katakan dengan iman, haleluya. Imani bahwa Dia hadir pada hari ini. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat lawatan-Mu pada hari ini. Kami sudah diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Tanam dan meteraikan firman-Mu di dalam hidupan kami, supaya kami bisa aplikasikan di dalam hidupan kami. Dan kami boleh melihat Tuhan campur tangan yang daripada-Mu. Tambah-tambahkan iman kami, agar kami menaruh harap penuh dan percaya bahwa di dalam Engkau ada pertolongan. Di dalam Engkau Tuhan ada penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Ketika kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan, Engkau pasti dan pasti akan menolong dan memberkati kami. Beban pergumulan kami, apapun yang kami bawa pada hari ini, kami percaya Engkau sudah menyelesaikan. Kami percaya Engkau sudah menjamah. Kami percaya Engkau sudah memberkati. Kami percaya Engkau sudah menyembuhkan kami. Engkau sudah menolong kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada hari ini. Terima kasih. Pakai terus kehidupan hamba-Mu suami istri lebih hari lebih heran. Terlebih Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, baik Tuhan. Tuhan semua yang sudah melayani-Mu pada hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati. Engkau sudah menolong. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Memberkati tangan-tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan.
firman yang memberkati kita semua, firman yang menguatkan kita semua. Percayalah bahwa kuasa mujizat Tuhan masih ada. Mari kita akan persiapkan diri untuk mempersembahkan korban persembahan yang kedua. Kita angkat pujian. Satu hal telah kuminta. Oke, shalom. Selamat pagi jelang siang. Tuhan beserta dengan kita. Firman Tuhan luar biasa. Siapa yang diberkati firman Tuhan pagi ini? Atas nama Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Hari Mulyono yang sudah sampaikan firman Tuhan. Pelayanan selanjutnya, kasih Tuhan yang menyertai kita semua. Oke, saya sampaikan pengumuman untuk agenda mingguan. Sebentar sore di cabang Diponegoro atau Tugu, ada ibadah jam 16.15. Kemudian petang harinya di tempat ini jam 18 untuk youth. Ya, jam 18 nanti petang. Kemudian di Selasa jam 18 ada doa umum buat kita semua, biar kita semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian hari Jumat ada ibadah doa juga di cabang Diponegoro, jamnya sama jam 18. Kemudian hari Sabtu ibadah khusus wadah wanita, juga tempatnya di Diponegoro, jam 16.15. Ibadah yang seperti biasa, pagi jam 6 tiap minggu, pagi dan setengah 9. Bagi Bapak Ibu yang punya rencana mantu, bisa 3 bulan di depannya daftar ke sekretariat gereja depan ya. Pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 14 sekretariat dibuka. Kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, yang membutuhkan kanseling, dan semuanya didoakan secara khusus tiap Selasa dan Jumat jam 9 sampai jam 12 ada hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan kanseling.
Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Dan sekali lagi Ibu Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan, pengurus gereja mengucapkan terima kasih atas dukungan doa maupun persembahan yang Bapak Ibu telah berikan pada Tuhan dalam baik persembahan khusus maupun perpuluhan. Tuhan melimpahkan berkat. Terima kasih. Mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi, kita akan usaikan ibadah kita. Kita naikkan pujian syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Doa berkat disampaikan oleh Bapak Maruluan. Syukur bagi Tuhan yang sudah menolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada selesai. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami percaya pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum yang boleh menenangkan hati Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan, Engkau akan tumpangkan tangan-Mu atas semua jemaat-Mu. Engkaulah yang mampu dan sanggup menjawab seluruh pergumulan daripada umat-Mu. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang ragu teguhkan Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu boleh merasakan Engkau ada bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati dalam setiap pekerjaan umat-Mu. Engkau berkati dalam studi, Engkau berkati dalam rumah tangga Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu yang ada pada kesempatan ini benar-benar merasakan bahwa Engkau ada Allah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pulanglah bawalah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dari Allah Anak di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, menjaga, memimpin kehidupan kita. Katakan semua yang percaya, haleluya,
Amin.